Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan ceramah agama melalui Rau FM 105 dari Kota Padang Sidimpuan. Serangkaian dari itu salawat dan salam mari kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menarik umatnya dari alam kezaliman menuju alam yang diterangi iman dan Islam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin pendengar ceramah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Pada suatu hari kata Ibnu Abbas, adalah aku di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas satu tunggangan. Lalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepadaku, "Hai Ibnu Abbas, maukah kau saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang memberi manfaat kepadamu?" Jawab Ibnu Abbas, "Bala, sangat mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertama sekali, ihfazillaha yahfazka. Peliharalah Allah, yahfazka, pasti Allah memeliharamu. Ihfazillaha tajidihu tujahaka. Peliharalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Lalu Ibnu Abbas bertanya, bagaimana kita menjaga, bagaimana kita memelihara Allah, padahal secara hakiki Allah lah yang memelihara kita. Jadi makna memelihara di sini, makna memelihara Allah dan makna mendapati Allah di hadapan kita bukan berarti Allah itu kita lihat, tetapi makna memelihara adalah memelihara syariat-syariat ataupun memelihara peraturan-peraturan, memelihara perintah-perintah
dan memelihara seluruh larangan-larangan Allah. Bentuk perintah ada yang fardu, ada yang sunat. Bentuk larangan ada yang haram, ada yang makruh. Bentuk yang boleh adalah perkara-perkara yang mubah, seperti makan, minum, tidur, mandi, dan lain sebagainya. Jadi peliharalah Allah melalui hal-hal yang dipardukan ataupun yang disunnahkan ataupun yang dianjurkan, termasuk memelihara ketakwaan, memelihara diri, memelihara ahli, kaum famili, dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan peliharalah ahlim, keluargamu, anak-anakmu, keturunan-keturunanmu, naro, dari api neraka. Mengapa dipelihara? Karena kita tidak mampu menahankan bakaran-bakaran api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, sebagai balasan bagi orang-orang yang kafir. Jadi harus kita pelihara Allah. Maksudnya memelihara kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Kita akan mendapat pemeliharaan dari Allah. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, pelihara Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu sebagai penolongmu. Bukankah kita telah membaca ayat in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu benar-benar menolong Allah, artinya jika kamu memang benar-benar menolong agama Allah, yansurukum, pasti Dia menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Ia akan menetapkan tumit-tumit kamu, menjadikan kamu istiqomah, menjadikan kamu tetap pendirian dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang mendapat 1000 macam kekeramatan. Abope bisa ya papindah gunung, abope bisa ya pamit topudan, abope bisa ya pageldok bosi. Jauh lebih baik istiqomah daripada karomah-karomah yang didapatkan. Makanya istiqomah ini sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Lalu karomah
adalah karunia terbesar dari Allah yang ia berikan kepada orang-orang yang ia muliakan. Tetapi bukankah orang-orang yang istiqomah itu tidak mendapat kemuliaan? Di saat ia istiqomah, ia sudah berarti mendapat kemuliaan. Walaupun pada zahirnya ia tidak mendapat karomah seperti karomahnya para wali. Selanjutnya, Ija sa'alta fas'alillah. Wahai Ibnu Abbas, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Karena kita punya konsep La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya, maknai dengan makna-makna hakikat. Tak ada yang memberi kecuali Allah. Tak ada yang bisa menolak kecuali Allah. Tak ada yang memiskinkan kecuali Allah. Tak ada yang mengkayakan kecuali Allah. Tak ada yang memberi kepintaran kecuali Allah. Seluruhnya mintalah kepada Allah. Kita sering membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan, Muhammad, dia Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya sekupu, setara, sebanding, semisal, ahad, seorang jua pun. Makanya di dalam ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas tiap-tiap segala sesuatu qadir, maha kuasa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tak ada yang bisa mencegah kalau dia memberi, tak ada yang bisa memberi kalau dia mencegah. Mintalah seluruhnya kepada Allah, karena Allah lah yang maha memberi rezeki. Wa ijasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Bukankah kita telah membaca ayat dalam surah Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Jadi khusus, tak ada yang lain. Karena apabila seorang berkata, ini bukuku, berarti ada kemungkinan masih ada buku atau kitab yang lain.
Tetapi kalau seorang berkata, hanya ini kitabku, sudah tertutup kemungkinan tak ada lagi kitab-kitab yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Berarti sudah tertutup kemungkinan-kemungkinan menyembah kepada selain Allah dan meminta tolong kepada selain Allah. Jadi karena waktu kita sebentar maradian dok warna. Iya, Ustaz. Kalau maradian majolo ibarat nama baboy sabal kehitu sopuan jolo mangopi. Kalau iso sakkenat kajian berarti kadang-kadang kita kurang mengerti. Berarti stop jolo stop katu. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa iyam syashkallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu wa iyuridika bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah menimpakan kepadamu satu kemudaratan, fala kashifa lahu, maka tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan, illahu, kecuali dia Allah. Wa iyuridika bi khair fala radda li fadli, dan jika Allah menginginkan kepadamu kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak lifatlihi, karena karunia-Nya. Maka murni minta tolonglah kepada Allah agar terlepas dari mara bahaya, malapetaka dan bencana. Dan minta tolong pula lah kepada Allah untuk meraih kebaikan dari karunia-nya Allah. Murnikan pengabdian dan murnikan perminta tolongan sesuai dengan yang kita yakini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah kaum muslimin pendengar ceramah yang dimuliakan Allah, berarti tawakal kita kepada Allah harus kita tingkatkan. Penyerahan kita kepada Allah harus kita tingkatkan, karena tawakal ini ada bagian-bagian yang dapat kita pahami. Pertama, tawakal penyerahan. Misalnya penyerahan seorang ketua kepada wakilnya. Sudah diserahkan, tetapi masih banyak komentar ataupun masih banyak yang disalahkan. Karena yang mentawakalkan itu adalah seorang ketua kepada wakilnya. Kadang-kadang bentuk tawakal kita kepada Allah
seperti itu. Madung dui soraut tutuhan taina bahatan upetna. Utawakal kon madatuat kutuho sude karejokon. Utawakal kon madatuho ya Allah sude ibadah kon. Tetapi kadang-kadang penyerahan itu pas seperti penyerahan ketua kepada wakil. Seolah-olah kita sebagai hamba lebih berhak mengatur Allah daripada Allah mengatur kita. Padahal Allah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah. Murnikanlah tawakal. Karena Nabi mengatakan, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair ta'du himasa wa taruhu bitana." Jikalau kamu bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, sebenar-benar penyerahan, pasti Allah memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung-burung. Taghdu himasa, burung-burung itu berpagi-pagi dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitana, dan petang-petang dengan penuh kekenyangan. Maka tawakal burung tak punya komentar. Sesajo halai manarimo apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Nangu ada mengeceti unggas, nangu ada mangupet, totop sonang rohani alai, berangkat pagi pulang sore. Bope malehalai, pasti Allah mengenyangkan mereka. Makanya kita tingkatkan tawakal. Paling tidaknya tawakal orang yang awam ini kepada Allah, tawakal seorang anak terhadap ibunya. Jangan seperti tawakal seorang ketua kepada wakilnya, seorang anak kepada ibunya. Daganaki penamar komentari. Mamangarti mau makne ibu penai dokonia mam mim madung mangarti umat ne setpak kuling ne. Kira-kira begitulah tawakal kita kepada Allah. Jangan mengupat, tetapi doakanlah agar Allah merubah, agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Harana nidaganaki sama artinya dengan doa kepada Allah. Ia penamangido dia tu umat nei. Tena malo ya mandokon na bebi saya makuling menu mau nani adi tahi tape semeni magari tutuhan doaon ulang upetkon. Tetapi apabila kita masuk pada tingkatan tawakal yang sebenar-benarnya adalah tawakal seorang mayit kepada pengurusnya. Tak ada komentar. Seorang mayit sudah yakin bahwa fardu kifayah kepadanya dijalankan. Bopena makulik-kulingi ya. Sipi ya songoni pasti berjalan.
ipari dihalak dia ibo penai dokoni ipari di iya. Iko peni halak dia ibo penai dokoni iko peni iya. Isumbayak kot kalak dia ibo penai dokoni sumbayak konia. Dimakamkan orang dia walaupun ia tidak berpesan untuk dimakamkan. Karena yakin begitulah tamsil ibrah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Nang ada yang mengentari Allah notik marasukiku asisongono nauni Tuhan mana paboto-botoon karena Allah maha alim, maha mengetahui. Jadi, nah beda, masih kurang waktunya. Lanjut Ustaz. Lanjut terus. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidin rahimakumullah. Saudara kaum muslimin, pendengar ceramah yang dimuliakan Allah. Bukankah kita telah meyakini bahwa bergerak atau diamnya suatu benda tak ada yang bergerak dan tak ada yang diam kecuali dengan kehendak dan iradat Allah. Law ijtama'ul insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatin ala an yuharriku fil alam jarra aw yaskinuha duna iradatihi la'azazu anhu. Jikalau berkumpul seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, para syaitan untuk menggerakkan satu semut atau untuk mendiamkan, tidak menggerakkan seekor semut tanpa kehendak Allah, pasti seluruh manusia, jin dan malaikat serta syaitan itu tidak mampu menggerakkan dan mendiamkan semut itu. Namene kando porkis mardalania diginjang meja, markumpul jadi hita sa dunion mendokonna, so maho porkis ninna. Anggona tuhat pasona, tak ada kekuatan manusia untuk menghentikan seekor semut yang berjalan di atas meja. Anggo so ni tuhat so di'i, anggo margorak ni Tuhan, margorak ni. Nadok kekuatan te god manggorak kot porkisi dohot paso porkisi gonaya kicu naroni bagasman mardalat porkis dokonjoli porkisi so majolo opuk satok kinnimu sanga sodi anggo sotong berarti madung mendapat karomah atau kemuliaan dari Allah, bukan kekuatan kita sebagai manusia. Nabi Yunus alaihi salam tak punya kekuatan di saat ditelan ikan Nun, kecuali kekuatan yang datang dari Allah berkat pengakuan bahwa ia telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau.
inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Selanjutnya sedikit sekali sotikan naik demon madung mulai loja Allah haranana bahatu ke isi negala sapur doi sedang-sedang masungani pangisina ta'arrab ilallahi birrahai ya'arifka bisyiddah. Perkenalkan dirimu kepada Allah pada waktu lapangmu, pasti Allah memperkenalkannya kepadamu pada waktu sempitmu. Ulang duduk pakro raso kinaye ngetuhan, duktar gapit pat baru marjikir. Guru pakar tabaru manggas-gas na yenget bihamamago dung hapit baru mangidong-ido tolong. Hal seperti itu tidak dianjurkan Rasul. Yang dianjurkan di saat engkau lapang, perkenalkan dirimu kepada Allah pada waktu sempitmu, lalu Allah akan memperkenalkannya kepadamu. Inilah maksud ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka dan diduga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu benar-benar bersyukur, pasti saya tambahi. Kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Don't stay